Pemirsa, saling serang antara dua kelompok pemuda di kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali terjadi Minggu dini hari. Tawuran ini telah terjadi hampir 1 minggu. Video amatir ini direkam warga saat dua kubu pemuda terlibat tawuran di Jalan Macini Kidul, Kota Makassar, Minggu dini hari. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu dan anak panah hingga membuat warga ketakutan. Polisi yang mendapat laporan terkait peristiwa ini langsung mendatangi lokasi. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan warga yang berkerumun di lokasi. Petugas kemudian melakukan penyisiran dan menemukan sejumlah anak panah milik para pelaku tawuran. Tawuran ini terjadi 2 kali dalam 1 malam. Aparat gabungan bersenjata lengkap pun berjaga di lokasi untuk mencegah tawuran susulan. Dalam pembubaran tersebut ada beberapa anak panah busur yang kami amankan di lokasi. Ini tawuran ini sudah terjadi beberapa kali Pak dalam sehari ini. Perang kelompok tersebut sudah terjadi 2 kali dalam 1 malam ini, di mana salah satu warga melakukan penyerangan sehingga memancing warga lainnya untuk melakukan aksi balasan. Aksi tawuran di Kota Makassar ini telah berlangsung selama 5 hari. Sabtu kemarin, sebuah rumah warga bahkan nyaris terbakar akibat lemparan bom Molotov. Sementara pada Jumat dini hari, para pelaku tawuran juga sempat menyerang polisi dengan anak panah. Polisi kini memburu 2 kelompok pemuda yang terlibat tawuran dan memperketat pengamanan di sejumlah lokasi. Dari Makassar, Leo Anyus melaporkan. Kasat Reskrim Polres Luwu Utara dicopot akibat kasus dugaan penembakan dan penganiayaan seorang buronan. Kasat Reskrim dan 2 personel lainnya akan menjalani pemeriksaan dan sidang disiplin. Buronan kasus kepemilikan senjata api dan penganiayaan yang diduga menjadi korban penganiayaan dan penembakan oleh sejumlah oknum anggota Polres Luwu Utara masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Korban menderita sejumlah luka tembak di beberapa bagian tubuhnya. Akibat kasus ini, Kasat Reskrim Polres Luwu Utara dan 2 anggota polisi dicopot dari jabatannya. Ketiganya juga dimutasi ke Polda Sulawesi Selatan. Mereka akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan sidang disiplin. Telah mengambil langkah dengan memerintahkan Kabid Propam untuk mengambil tindakan pemeriksaan kepada Kasat Reskrim dan juga anggota unit Resmob yang melakukan tindakan penembakan pada saat itu. Saat ini kasusnya sudah ditangani oleh Propam, bahkan untuk Kasat Reskrim sudah diambil tindakan, yaitu sudah dicopot dari jabatannya sejak kemarin, ditarik ke Polda. Kasus penganiayaan buronan oleh anggota polisi yang terjadi 9 Oktober lalu kembali mencuat setelah demonstrasi yang dilakukan warga desa Balebo. Mereka memprotes tindakan anggota Satreskrim Polres Luwu Utara yang menyalahi aturan penangkapan buronan kasus kriminal. Sementara versi polisi menyatakan pelaku berupaya melukai petugas dengan senjata tajam hingga terpaksa dilumpuhkan dengan 5 tembakan. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Rahel V-nya kembali akan diperiksa polisi besok Senin. Namun kali ini bukan karena gegara kabur dari karantina, melainkan plat nomor polisi mobilnya yang menyalahi aturan. Gara-gara kedapatan memakai plat nomor yang menyalahi aturan saat datang ke Polda Metro Jaya Kamis kemarin, Rachel V-nya akan kembali diperiksa besok pukul 10 pagi di kantor Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Semua bermula saat Rachel datang pemeriksaan kasus kabur dari karantina dan datang dengan mobil berplat nomor B777RVN. Namun saat pulang, Rachel dan kekasihnya menaiki mobil dengan jenis yang sama namun dengan plat berbeda, yaitu B139RFS. Setelah ditelusuri basis data oleh polisi, ternyata plat B139RFS memang milik Rachel V-nya. Tetapi tidak seharusnya terpasang di mobil hitam jenis Velfire yang dipakai saat pemeriksaan, karena terdaftar untuk mobil berwarna putih. Betul, jadi memang kami sudah cek kalau di database itu memang di situ
kendaraannya berbeda. Nah, sehingga kami juga sudah melayangkan surat untuk kepada saudari Rachel V-nya untuk datang dan melakukan klarifikasi, ya, dengan membawa dokumen berikut kendaraan yang kemarin ramai di media itu, apakah memang dokumennya sama atau berbeda. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana hasil dari klarifikasi tersebut. Untuk plat 3 angka itu sebetulnya tergolong dalam nomor pilihan, ya. Nomor pilihannya artinya dapat dipesan oleh masyarakat. Nah, akhirannya ini sebetulnya bebas, jadi tidak termasuk dalam bagian nomor rahasia, karena memang kalau nomor rahasia itu terdiri dari 4 angka dengan kepala 1, dan memang ada kesamaan mungkin karena akhirannya tadi RFS. Jika terbukti melanggar, Rachel bisa dijerat pasal 280 Junto pasal 68 atau pasal 288 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi tilang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyatakan Kementerian Agama merupakan hadiah khusus dari negara untuk Nahdlatul Ulama. Hal itu pun memetik polemik dari sejumlah pihak. Pernyataan tentang Kementerian Agama sebagai hadiah khusus dari negara untuk Nahdlatul Ulama terlontar dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas saat mengisi webinar memperingati Hari Santri Rabu kemarin. Menurut Yakut, pernyataan itu diawali perdebatan asal-usul Kemenak dan ada yang meminta kementeriannya menjadi Kementerian Agama Islam saja karena Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk umat Islam. Kementerian Agama Islam, karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, hadiahnya untuk NU. Kenapa begitu? Kementerian Agama itu muncul karena pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Yang mengusulkan itu menjadi juru damai atas pencoretan itu Bapak Hasbullah, Wasis Jamiah Nahdlatul Ulama. Kemudian lahir Kementerian Agama karena itu. Nah, wajar sekarang kalau kita minta dirjen pesantren, kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren gitu ya, dan santri juga Jamiah Nahdlatul Ulama, saya kira wajar-wajar. Yakut menambahkan, sikap Kemenak yang mengayomi semua agama justru menegaskan semangat NU yang sesungguhnya. Nah, ada lagi yang protes loh, tapi kenapa itu kok mengafirmasi juga Kristen, Katolik, Hindu, Buddha? Saya bilang, NU itu banyak besar. NU itu banyak umatnya, jamaahnya banyak dan besar secara fisik badannya. Dan orang yang besar itu selalu cenderung melindungi yang lemah, melindungi yang kecil. Dan itu sifat NU. NU itu di mana-mana, itu pengen melindungi yang kecil. Jadi kalau sekarang Kementerian Agama menjadi Kementerian Semua Agama, itu bukan menghilangkan ke-NU-annya. Pernyataan Yakut mendapat kritikan dari tokoh Muhammadiyah dan MUI, Anwar Abbas. Anwar mengkritik pernyataan Yakut yang menganggap wajar jika NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenak. Hal itu dianggap Anwar tidak menghargai kelompok masyarakat lainnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berziarah ke makam Bung Karno di Kota Blitar Minggu siang. Di komplek makam Bung Karno, Ganjar sempat bertemu dengan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Menurut Ganjar, pertemuan antara dirinya dengan Menteri Sosial hanya kebetulan. Ganjar yang menyempatkan diri berziarah ke makam Bung Karno secara tidak sengaja bertemu dengan Menteri Sosial yang sedang menjalankan program perbaikan makam. Usai ziarah, Ganjar menolak menanggapi hasil survei calon presiden Indonesia 2024 mendatang. Tinggi sekali. Terakhir Kompas itu sudah setara sama Prabowo. Pak, Pak kaitan dengan makam Pak Karno ini, ya gimana Pak menurut pendapat jenengan Pak? Pripun? Makamnya Pak Karno ini kan ini direvitalisasi Pak. Iya, mudah-mudahan lebih baik, lebih bersih, semua bisa merawat kebersihannya sehingga semua yang datang ziarah berdoa aman. Lu ziarah kok ya itu aku dari Semeru soalnya habis lihat anggrek tadi terus.
Sementara Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden 2024. GPMI menilai Anies berhasil memimpin Jakarta sehingga dinilai layak untuk nyapres. Di Pulau Gadung, Jakarta Timur, Ketua Umum GPMI Syarif Hidayatullah menjelaskan sepenuhnya mendukung langkah Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden 2024. Anies dianggap sebagai tokoh harapan bangsa karena dinilai berhasil memimpin Jakarta dan telah menunaikan semua janjinya selama menjabat gubernur. Jadi GPMI sudah tidak diragukan lagi, tidak perlu ada deklarasi lagi. Deklarasi itu sudah kan partai. Ya, partai kita kan belum tahu partainya mana. Ya, Pak Anies sendiri kan belum punya duit. Masih fokus kepada ngurus Jakarta. Tugasnya masih di Jakarta, masih 1 tahun lagi. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno tidak bereaksi serius menanggapi mengalirnya dukungan untuk maju sebagai calon presiden 2024. Sandi berdalih fokus dalam tugasnya untuk memulihkan perekonomian di bidang wisata. Jelang pemilu 2024 mendatang, Sandi mengaku belum ada lobi-lobi politik sehingga dirinya tetap berkonsentrasi dalam membangun pariwisata dan ekonomi kreatif selama pandemi COVID-19. Meski demikian, ia menghargai deklarasi relawan kawan Sandi yang mendukungnya maju sebagai calon presiden 2024. Menurut saya, relawan-relawan itu tentunya aspirasi masyarakat. Biarkan mengalir, itu adalah bentuk daripada konsekuensi kita berdemokrasi, tapi saya sendiri akan fokus pada parekraf dan saya yakin 3-6 bulan ke depan ini adalah kebangkitan dan kepulihan ekonomi kita. Oleh karena itu kita harus berikan perhatian secara maksimal dan penuh dengan totalitas. 3 orang tewas akibat longsor menimpa sebuah mobil yang melintas di Deli Serdang, Sumatera Utara. Aidis Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.